Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Biali. Saya dari kelas D Akuntansi semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang pertama yaitu konsep harta dalam Islam. Kekayaan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ghina, yang berarti tidak ada kebutuhan yang dikenal sebagai al-ghunia, berarti dari cukup. Dalam Islam terdiri atas dua elemen kehidupan, yaitu yang bersifat jasmani dan rohani. Sisi pertama menggambarkan dimensi yang bersifat material yang dikenal sebagai mal atau dalam bentuk jawabannya, yang pada dasarnya berarti properti, aset atau harta apapun yang dimiliki oleh manusia. Adapun yang berikutnya menunjukkan dimensi rohani seperti pengetahuan dan kebaikan yang berbeda dalam diri mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada 3 konsep dasar yang perlu dipahami dalam masalah harta ditinjau dalam kerangkaian Islam. Yang pertama yaitu harta adalah titipan, bukan milik kita. Uang, harta, dan kekayaan bukanlah milik kita, karena kita tidak ada harta apapun atau uang yang akan kita bawa ketika kita hadapi ilahi Rabbi. Yang kedua yaitu perolehan, pengelolaan, dan pengguna harta harus sesuai dengan syariat. Dari sudut pandang Islam, bertanggung jawab seseorang atas harta yang pernah dimiliki dilihat dari 2 sudut. Yang pertama, dari mana dan bagaimana ia mempergunakannya. Yang ketiga yaitu menata dan merencanakan keuangan tidak terbatas hanya untuk kebutuhan duniawi. Harta yang dimiliki tidak hanya dipergunakan untuk memperoleh keuntungan dunia, tetapi juga dipergunakan untuk meraih keuntungan bagi kehidupan kelak. Yang selanjutnya yaitu konsepsi kepemilikan. Kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunanya secara pribadi. Kepemilikan adalah pengkhususan hak atas sesuatu tanpa orang lain, dan ia berhak menggunakannya sejak awal kecuali ada larangan syar'i. Misalnya, keadaan gila, keterbelakangan akal atau idiot, belum cukup umur ataupun mencatat mental, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu pembagian harta menurut boleh tidaknya dimiliki adalah sebagai berikut. Harta yang tidak dapat dimiliki dan dihakmilikan orang lain. Contoh harta jenis ini adalah barang publik seperti jalan umum, jembatan, dan taman kota. Yang kedua, harta tidak bisa dimiliki kecuali dengan ketentuan syariat. Termasuk dalam harta jenis ini adalah warisan, wasiat, harta wakaf, harta baitul mal, harta jiswaf, dan sebagainya. Yang ketiga, harta yang dapat dimiliki dan dihakmilikan kepada orang lain. Harta inilah yang merupakan hak milik pribadi setiap orang. Yang selanjutnya yaitu para ulama fikih menyatakan cepat cara pemilikan harta yang disyaratkan Islam. Yang pertama yaitu melalui penguasa terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum, misalnya bebatuan, pasir di sungai. Yang kedua, melalui transaksi yang dilakukan dengan pihak lain seperti jual beli, hibah, dan wakaf. Yang ketiga, melalui peninggalan seseorang seperti menerima harta warisan ataupun wasiat. Yang keempat, diperoleh berdasarkan hasil yang telah dimiliki selama
ini, misalnya buah dari pohon yang ditawarkan di kebun atau anak hewan yang lahir. Yang selanjutnya yaitu pemikiran secara umum terdapat di bagian dua, yaitu al-milik al-tam atau milik sempurna, yaitu materi dalam manfaat harta itu dimiliki oleh seorang. Misalnya seorang memiliki rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan ia boleh memanfaatkannya secara bebas. Yang kedua, al-milk an-nakis atau milik yang tidak sempurna, yaitu seorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaatnya dikuasai orang lain, seperti rumah yang diserahkan kepada orang lain untuk disewa. Sekian dari itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.